Akhir ya, Alvin Lim demo agar pemerintah periksa direksi Sinarmas atas dugaan korupsi. Ini ada Freddy, anaknya Eka Cipta. Eka Cipta itu punya anak 28 dari 5 orang istri ya. Jadi anak yang diberi warisan itu cuma yang istri pertama. Yang lainnya ini nggak dapat warisan. Jadi cuma dapat uang jajan lah 1 miliar rupiah per anak gitu loh. Jadi sehingga Freddy ini demo di depan istana karena ada yang namanya Gandhi Sulistianto, itu penasihat presiden lah, itu merupakan otak dari penggelapan warisan Eka Cipta. Nah begini, dalam perang itu kita nggak bisa menggunakan jalur-jalur yang legal formal, ya, karena mereka punya pengacara itu lebih mahal daripada Alvin Lim. Mereka sudah tahu semua seluk-beluk lubang-lubang hukum itu udah tahu. Sehingga mereka mengamankan perusahaan ini di luar negeri, di Singapura. Nah, sehingga mereka tidak tunduk pada hukum Indonesia karena hukum perusahaannya itu didaftarkan di Singapura. Nah, oleh karena itu seharusnya Freddy ini paham, dia sebagai anaknya Eka Cipta, dia harus punya logika gitu loh, bahwa kalau lewat jalur hukum ya nggak mungkin bisa menang. Kalau bisa menang ya semua orang Indonesia juga makmur ya, karena nggak mungkin dianiaya oleh hukum. Nah, oleh karena itu mereka harus mengerti cara jalur non-hukum. Apa sih Pak jalur non-hukum? Ada, 1 lewat bursa efek, 2 lewat dirjen pajak, 3 lewat operasi militer. Itu terakhir adalah lewat bursa efek. Sudah. Jadi ada yang namanya operasi takedown bursa efek. Dan ini adalah lebih kejam daripada pembunuhan karena sahamnya itu bisa turun, bisa kehilangan 200 triliun dalam waktu 1 malam. Itu adalah cerita Alvin Lim yang membela Freddy, anaknya Eka Cipta. Berikutnya adalah ada 6 family office di Singapura terseret kasus pencucian uang. Di Singapura itu lagi dikejar-kejar ini family office ini. Di Indonesia Luhut dan Jokowi gaungkan bentuk family office ini sorotan berbagai pihak. Jadi family office ini dikejar-kejar oleh Amerika, itu dituduh money laundering, lari ke Indonesia malah ditangkap sama Pak Luhut. Ya, itulah. Tentara AS tuan rumahnya. Jadi ini ada laporan latihan militer gabungan seluruh dunia, di mana tentara AS itu tuan rumahnya, tapi marinir Indonesia yang mengajar gitu loh. Lucu ya, jadi ada latihan gabungan, penyelenggaranya itu tentara Amerika Serikat, gurunya itu marinir Indonesia. Rupanya marinir Indonesia dihormati pada latihan Rimpak 2024. Itu merupakan latihan gabungan militer Angkatan Laut sedunia, Rimpak 2024. Jadi militer Indonesia, marinir TNI AL, itu dihormati sebagai guru dari orang-orang tentara lainnya untuk melatih latihan di hutan rimba, cara bertahan di hutan. Gitu loh. Jadi dengan demikian perkembangan militer itu sekarang itu tentara Amerika itu cuma 2.000 di Indonesia sekarang, melatih 200.000 tentara darat, laut, udara. Ya, batalion-batalion itu dilatih. Jadi tentara Amerika itu hanya pelatihnya aja atau penyelenggaranya saja gitu, donaturnya saja gitu loh. Mereka latihan perang pakai anggaran militer Amerika, mereka bawa duitnya aja. Tentara militer itu dari Amerika itu cuma 2.000 orang, yang dilatih 200.000 tentara Indonesia. Oleh karena itu, berbeda dengan zaman dulu di mana Pak Harto itu Panglima ABRI, Panglima tertinggi ABRI. Sekarang bukan. TNI itu tidak bisa mengoperasikan perang. Yang bisa mengoperasikan perang itu adalah Panglima Indo-Pasifik. Oleh karena itu, setiap bulan itu di Indonesia pun sekarang ada 2.000 tentara Amerika Serikat melatih latihan perang tentara Indonesia. Dengan demikian,
Ini Prabowo juga udah tahu karena bulan Mei tahun 2023 itu Prabowo diparanin oleh Menteri US Army, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, itu berkunjung ke Menteri Pertahanan bersama Pak Dudung, diberitahu bahwa Presiden itu tidak punya hak untuk mengoperasikan perang. Jadi itu tunduk pada Panglima Indo-Pasifik. Kalau Prabowo setuju, ya dia bisa nyapres. Tapi kalau nggak setuju, ya dia akan dijegal. Jadi hal ini sudah diketahui oleh Presiden Prabowo, bahwa Presiden Republik Indonesia tidak bisa mengoperasikan perang. Nah, dengan demikian sekarang itu tentara itu di Amerika sedikit 2000 seperti di Israel itu 2000. Dia melatih 2 juta tentara Israel. Oleh karena itu, sekarang itu struktur pertahanan negara-negara itu sudah menjadi single majority. Artinya seluruh dunia itu tunduk pada NATO. Sudah nggak ada kekuatan lain lagi. Ya, Cina juga enggak, Rusia juga enggak. Artinya, ya sekarang negara-negara itu dipersilakan untuk merdeka. Di Burkina Faso, Niger, di Afrika Barat itu merdeka semua. Ya, yang paling penting apa? Mereka menggunakan dan tunduk pada US dollar. Itu aja. Jadi, sekarang itu yang berkuasa adalah US dollar. Nah, dengan US dollar itu dijaga oleh tentara Amerika. Tentara Amerika itu hanya menggunakan anggaran. Sedangkan fisiknya itu pakai TNI. Jauh lebih kuat orang TNI itu dari Papua kok. Orang Amerika itu kan dari New York segala macam itu nggak bisa perang mereka. Mereka hanya mengoperasikan drone, elektronik, ya, IT, ya kan. Kalau tentara fisiknya itu lebih baik pakai tentara Israel atau Indonesia. Demikian.